Gagasan mengenai sirkuit kebudayaan atau Circuit of Culture diprakarsai terutama oleh Paul Duguay dan Stuart Hall. Unsur-unsur dasarnya sudah mulai terbentuk sejak tahun 1970-an, lalu dikembangkan lagi pada dekade 1990-an hingga 2010-an. Untuk memahami teori ini, kita perlu memulainya dengan memahami asumsi dasar yang digunakan, yaitu bahwa kebudayaan atau culture merupakan sebuah jaringan makna atau web of meaning. Sebagai manusia, kita memiliki kecenderungan untuk memaknai apapun yang ada di sekitar kita, terutama benda-benda yang biasa kita jumpai dalam interaksi sosial kita sehari-hari. Mari kita renungkan sebuah ilustrasi sederhana sebagai contoh. Seseorang memberi kita sebuah apel segar. Ketika menerimanya, kita cenderung untuk berpikiran bahwa apel itu bukanlah sebuah apel belaka. Apel itu memiliki makna, karena kita sekaligus merasakan. Sebagai contoh, kebaikan hati atau perhatian dari orang yang memberikannya. Sekarang coba bayangkan beberapa skenario yang berbeda. Pertama, pemberi apel tadi adalah ayah atau ibu kita. Kedua, pemberi apel adalah rekan kerja kita. Dan yang ketiga, pemberi apel adalah orang asing yang kebetulan berpapasan dengan kita di jalan. Pada skenario pertama, mungkin tidak banyak yang kita pikirkan, karena sudah menjadi hal yang wajar untuk kita menerima pemberian dari orang tua kita. Lalu pada skenario kedua, bisa jadi apel tadi kita maknai lebih dari sekedar pemberian biasa. Bisa jadi karena apel itu kita merasa harus membantu rekan kerja kita jika suatu hari ia butuh bantuan untuk pekerjaannya. Dengan kata lain, apel itu menjadi bagian dari transaksi antara kita dengan rekan kerja kita. Lalu pada skenario ketiga, mungkin kita akan bertanya-tanya, bahkan curiga, kenapa orang asing memberi kita apel? Perasaan atau pikiran yang berbeda saat menerima apel dari orang-orang yang berbeda muncul karena apel, kita, dan orang yang memberikannya berada dalam jaringan-jaringan makna yang berbeda. Pada skenario pertama, kita berada dalam konteks keluarga, di mana makna muncul dari relasi anak dan orang tua. Pada skenario kedua, kita berada dalam konteks pekerjaan, di mana makna yang muncul itu dari relasi antar karyawan. Sementara pada skenario ketiga, kita berada dalam konteks yang lain lagi. Kebingungan atau kecurigaan yang kita rasakan muncul karena untuk sesaat kita tidak dapat mengidentifikasi jenis relasi kita dengan orang asing yang memberi kita apel tersebut. Ia bukan keluarga atau kerabat, bukan kawan atau sahabat, bukan rekan atau sejawat, bahkan bukan pula kenalan kita. Dari ilustrasi tersebut, kita dapat menarik beberapa pemahaman. Pertama, bahwa benda fisik yang hadir dalam interaksi kita dengan orang lain akan memiliki makna dan bukan lagi sekedar sembarang benda fisik belaka. Apel bukan lagi sekedar sejenis buah, tapi tanda perhatian, kebaikan, atau bahkan motivasi terselubung. Kedua, makna yang kita berikan pada benda fisik tadi bergantung pada konteks sosial yang melingkupinya. Sebutir apel yang hadir dalam konteks rumah atau keluarga, kantor atau pekerjaan, jalan atau ruang publik, bisa jadi membawa makna yang berbeda-beda meskipun bendanya sama saja. Ketiga, beragam makna yang kita jumpai dalam kehidupan sosial hadir melalui perantara benda-benda material atau yang biasa disebut dengan istilah artefak. Dengan demikian, keberadaan artefak menjadi penting dalam kehidupan sosial manusia. Berangkat dari pemahaman tentang kebudayaan tersebut, teori sirkuit kebudayaan mencoba menjelaskan mekanisme yang bekerja di balik hadirnya makna-makna dalam konteks kebudayaan tiap-tiap masyarakat, khususnya masyarakat yang sudah mengalami modernisasi. Secara sederhana, menurut teori ini, keberadaan makna di dalam kebudayaan disokong oleh 5 proses yang semuanya saling terkait satu sama lain, yaitu pertama, representasi, kedua, identitas, ketiga, produksi, keempat, konsumsi, dan yang kelima, regulasi. Teori ini disebut dengan sirkuit
karena tiap-tiap prosesnya berhubungan satu sama lain sehingga terbentuk sebuah jaringan yang tidak terputus. Representasi selalu terhubung dengan 4 proses lain, yaitu identitas, produksi, konsumsi, dan juga regulasi. Identitas selalu terhubung dengan 4 proses lainnya, demikian pula produksi, konsumsi, dan regulasi masing-masing juga terhubung dengan semua proses lain. Oleh karena itu, tidak ada urutan baku dalam mendiskusikan semua proses dalam sirkuit kebudayaan ini. Kita bisa memulainya dari proses yang mana saja. Sekarang kita akan coba membahas pengertian dari masing-masing proses ini. Pertama, representasi. Representasi merupakan proses produksi makna yang terjadi melalui perantara suatu benda, di mana benda tersebut tidak merujuk pada dirinya sendiri, melainkan merujuk pada sesuatu yang lain. Sebagai contoh, penggunaan nama Wakanda atau Konoha di berbagai platform media sosial di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Sebenarnya, Wakanda merupakan nama sebuah kerajaan fiktif yang ada di serial buku komik terbitan Marvel Comics. Lalu, Konoha sendiri sebenarnya merupakan nama desa fiktif yang terdapat di serial manga Naruto. Namun, dalam beberapa waktu belakangan, nama Wakanda dan Konoha sering digunakan dalam percakapan dan unggahan di media sosial di Indonesia, bukan untuk membicarakan tokoh superhero Black Panther atau Ninja Naruto, melainkan untuk merujuk negeri Indonesia sendiri. Dengan demikian, Wakanda dan Konoha merupakan perolehan makna baru karena digunakan untuk merujuk hal lain, yaitu Indonesia. Kedua, identitas. Identitas merupakan penandaan atau penamaan yang diberikan terhadap sesuatu, seseorang, kelompok, atau entitas lain, sehingga ia dapat dibedakan dari yang lainnya. Misalnya, bangsa-bangsa yang tinggal di kawasan kepulauan di antara benua Asia dan Australia dan di antara Samudra Pasifik dan Hindia menjadi terbedakan satu sama lain setelah sebagian dari mereka mengambil identitas sebagai Indonesia. Sementara sebagian yang lain menjadi Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei, dan juga Timur Leste. Selain membuat suatu kelompok yang terbedakan dari kelompok yang lain, identitas juga dapat berperan sebaliknya, yaitu menyatukan kelompok-kelompok yang berbeda dengan menghadirkan kesamaan di antara mereka. Lagi-lagi, bangsa Indonesia merupakan contoh yang gamblang untuk melihat fenomena ini. Beragam suku yang tinggal di Kepulauan Nusantara menjadi satu kesatuan bangsa setelah mengadopsi identitas bersama sebagai Indonesia. Lalu yang ketiga itu produksi. Produksi merupakan suatu proses untuk membuat sebuah objek memiliki nilai lebih atau makna baru. Misalnya produksi barang-barang yang terbuat dari bahan daur ulang. Jika kita berbelanja di pasar, supermarket, atau marketplace, ada kalanya kita menemukan produk-produk yang terang-terangan menginformasikan bahwa isi atau kemasannya dibikin dari bahan daur ulang. Misalnya, sabun yang dibungkus karton daur ulang, buku harian yang dibuat dari kertas daur ulang, atau casing handphone yang diproduksi dari plastik daur ulang. Jadi, bukan hanya menghasilkan barang dari bahan daur ulang, praktek produksi tersebut juga menciptakan makna. Karena ketika kita menggunakan produk-produk tersebut, kita merasa telah berkontribusi bagi gerakan lingkungan, sekalipun hanya sedikit. Keempat, konsumsi. Konsumsi merupakan suatu proses untuk mendapatkan makna melalui penggunaan suatu objek. Contoh yang paling mudah dapat kita lihat dari berkembangnya industri dan pasar produk-produk halal di Indonesia dalam beberapa tahun kebelakang. Komunitas Muslim, terutama yang tinggal di perkotaan, gemar mengkonsumsi produk-produk halal mulai dari makanan, pakaian, hingga memilih sarana investasi halal seperti pasar modal syariah dan investasi emas. Bahkan bukan hanya komunitas Muslim ini membeli dan menggunakan produk-produk halal, mereka juga giat membuat konten-konten media sosial yang bertujuan untuk menyebarluaskan wawasan tentang perlunya konsumsi halal. Biasanya, aktivitas konsumsi ini pun disirkulasikan di ruang publik, seperti memasak dan memakan jajanan halal, berbelanja dan memilih bahan makanan halal, dan sebagainya. Melalui semua aktivitas konsumsi ini, orang-orang pun mendapatkan makna untuk kehidupan sehari-harinya. Dan yang terakhir, regulasi. Regulasi merupakan suatu tatanan yang memungkinkan orang untuk tetap berada pada tataran makna tertentu. Hal ini terkait dengan klasifikasi mengenai apa yang pantas dan yang tidak pantas untuk dilakukan. Misalnya,
dalam beberapa tahun terakhir berkembangnya gaya hidup vegetarian yang sangat nampak di media sosial. Vegetarianisme merupakan gaya hidup yang menghindari makan makanan yang berasal dari ikan atau hewan lain. Praktik ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Umat Buddha misalnya telah mempraktikkan vegetarianisme sejak ribuan tahun lalu. Akan tetapi, vegetarianisme yang muncul pada tahun-tahun belakang kerap dikaitkan dengan isu etika lingkungan, kelestarian alam, dan juga perubahan iklim. Dengan menjadi vegetarian misalnya, orang-orang menunjukkan perlawanannya terhadap penyiksaan binatang, terutama yang muncul pada industri peternakan dan makanan yang berbasis hewan. Dengan cara ini, orang-orang berusaha memaknai gaya hidupnya. Dan untuk tetap merasakan makna tersebut, ada regulasi atau kaidah-kaidah yang harus selalu mereka jaga. Misalnya, tidak makan makanan apapun yang berasal dari ikan dan daging. Demikianlah penjelasan sederhana tentang teori sirkuit kebudayaan.